أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Kemudian ciri khas yang selanjutnya adalah ketika selesai sholat tarawih, mereka tidak langsung keluar berhamburan, ya, tidak keluar untuk mereka istirahat, tidak, tetapi mereka ada majlis, ya. Setelah sholat tarawih mereka berkumpul duduk, lalu mereka membaca madaih, membaca puji-pujian kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, membaca madaih Ramadaniyah, ya, dengan nada-nada yang khas yang dibaca setiap bulan Ramadan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah khutumat. Khutumat ini adalah khatam Quran yang diadakan di masjid-masjid. Dikatakan pada zaman dahulu ada sekitar 360 masjid lebih. Itu dulu. Kalau sekarang mungkin jauh lebih banyak lagi masjid-masjid yang tersebar. Bahkan seandainya kita masuk ke pusat kota Tarim, kita akan temukan 10 meter masjid, 10 meter berikutnya masjid, bahkan satu masjid dengan masjid yang lain saling bersandingan. Begitu banyaknya masjid di kota Tarim, ya. Jadi khutumat itu adalah khatmul Quran, khatam Quran yang dilaksanakan oleh beberapa masjid, yang dilaksanakan di malam-malam ganjil, ya. Jadi mereka tadarus Al-Quran, kemudian khatam Qurannya itu mereka lakukan pada sholat tarawih, ya. Jadi mereka baca dari surah Ad-Duha sampai An-Nas. Setelah selesai daripada sholat tarawih dalam menghatamkan Al-Quran dari Ad-Duha sampai An-Nas, mereka duduk membaca doa khatmul Quran dan membaca madaih Ramadaniyah, ya. Biasanya pembacaan khatmul Quran itu dilakukan oleh beberapa masjid. Dimulai dari tanggal 9 misalnya, itu diadakan khatmul Quran tanggal 9, yaitu malam ganjil. Kenapa malam ganjil? Karena mereka mencari malam Lailatul Qadar, ya. Jadi setiap malam ganjil mereka mengadakan khatmul Quran sesuai dengan masjid yang mengadakan khatam tersebut, ya. Tanggal 9 itu biasanya di Masjid Ar-Raudhah. Kemudian tanggal 11 atau malam 11 itu di Masjid Hasan. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15, 16 itu setiap masjid yang memang mereka memiliki jadwal untuk khatam, mereka mengadakan khatmul Quran. Dan biasanya malam 17 itu di Darul Mustafa. Habib Umar menghatamkan Al-Quran di dalam sholatnya, di dalam tarawihnya. Kemudian setelah itu membaca daripada doa khatmul Quran dan baca madaih, membaca puji-pujian, ya. Kemudian di situ ada suguhan dan lain sebagainya, ya. Kemudian setelah itu ada khutumat kabirah, ada khatmul Quran yang besar, yaitu pada malam 21, itu di Masjid As-Segaf dan beberapa masjid-masjid yang lain. Jadi pada malam 21, ya, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan untuk kita, memerintahkan kepada kita untuk kita mencari malam Lailatul Qadar, terutama fil ashril awakhir, pada 10 malam terakhir, ya. Jadi malam 10 terakhir dimulai di Masjid As-Segaf. Ini diikuti oleh hampir seluruh penduduk Tarim yang datang sholat tarawih dan kemudian membaca doa khatmul Quran, membaca madaih. Ini berlanjut sampai menjelang subuh. Kemudian mereka sholat subuh di masjid yang sama. Selesai subuh, selesai zikir, mereka pulang ke rumah masing-masing, ya. Kemudian pada malam ke-23 biasanya mereka membaca khatmul Quran di mana? Di Masjid Awabin, kemudian di Masjid Baharun, kemudian di Masjid U'il. Ini khatmul Quran yang besar, ya, dan beberapa masjid yang lain. Kemudian tanggal 25 di Masjid Syekh Ali. Kemudian tanggal 27 di Masjid Ba'alawi dan di Masjid Jami' dan juga beberapa masjid yang lain. Dan terakhir di Masjid Al-Muhdhar tanggal malam 29. Jadi biasanya
Kalau malam khatmul Quran seperti itu, kita akan singgah ke masjid ini, kemudian kita akan keluar, kita akan kita akan sholat beberapa rakaat di masjid yang lain, begitu seterusnya. Ya, jadi sepanjang malam kita tidak tidur. Ya, kita menghadiri daripada pembacaan khatmul Quran yang diadakan di beberapa masjid. Dan biasanya di malam-malam khatmul Quran tersebut, itu biasanya penduduk di sekitar masjid yang mengadakan khatmul Quran, mereka ini akan mengundang kerabatnya, akan mengundang keluarganya, dan mengundang beberapa tetangganya. Ya, jadi mengundang dari berbuka di rumahnya, kemudian sholat tarawih di masjid yang ada di sebelahnya yang mengadakan khatmul Quran, bahkan nanti akan mengundang sahur. Begitulah keadaan di situ. Jadi di masjid yang di situ ada khatmul Quran, maka warga sekitar akan menyambutnya dengan penuh meriah. Mereka akan mengundang kerabat dan lain sebagainya. Ya, mereka akan menghiasi jalan dan lain sebagainya. Kemudian yang nampak juga menonjol di kota Tarim yaitu cara berbuka mereka. Berbeda dengan kita, yang kebiasaan kita di Indonesia yaitu ketika azan berkumandang, maka kita akan langsung makan, ya, makan besar, ya, makan nasi dan lain sebagainya. Tetapi di kota Tarim biasanya mereka akan berbuka dengan menggunakan kurma. Walaupun di situ ada pilihan yang lain, tetapi mereka mengutamakan daripada kurma karena itu merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita kadang-kadang jika ada situ ada es campur dan lain sebagainya, kita akan milih es campur. Tetapi di situ tidak. Ini umum. Bahkan anak-anaknya pun yang kecil-kecil, mereka dibiasakan oleh orang tua mereka untuk berbuka, membatalkan puasa mereka dengan menggunakan kurma. Setelah itu mereka makan beberapa minuman, beberapa cemilan. Selesai itu mereka akan melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan baru selepas sholat maghrib mereka akan makan malam. Ya. Kemudian sahur, sahur, ya, atau suhur, atau di kota Tarim juga dikenal dengan istilah falah. Artinya bersahur. Berbeda dengan kita, biasanya sebagian daripada kita ini akan menganggap sahur itu sesuatu yang berat. Kenapa? Karena kita harus bangun tidur dulu. Ya, terkadang kita tidak nafsu makan dan sebagainya. Berbeda dengan kota Tarim, ya, menyambut sahur di kota Tarim ibarat mereka berbuka. Kenapa? Karena mereka memang dari awal tidak tidur. Ya, dan kebiasaan mereka juga di sana yaitu mereka ketika bersahur mereka juga mengundang beberapa kerabat, beberapa tetangga mereka, beberapa kolega mereka. Berbeda dengan kita di sini, jarang kita temukan, ya, di negara kita orang-orang yang mengundang orang lain ketika sahur, ya. Biasanya apa? Bukber, ya. Bukber, buka bersama, nggak ada yang sahur bersama, nggak ada, ya. Jadi itu beberapa hal-hal yang ada di kota Tarim yang sungguh menarik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan, dan tidaklah keluar Ramadan melainkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.